Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel TV Kabar Baik, channel kita bersama. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Video kali ini saudara saya membagikan bagi kita video yang sangat luar biasa. Kesaksian dan sekaligus khotbah dari seorang Romo. Di situ dia menceritakan mujizat tentang Tuhan Yesus. Bagaimana dia membuat semuanya menjadi baik. Yang mana tuli mendengar, buta melihat, bisa berkata-kata. Bahkan juga dia menceritakan saudara, bagaimana ada seorang yang memiliki anak sudah mati, tapi dibangkitkan kembali dari antara orang mati karena iman mereka. Dan di sini juga dia akan menceritakan seorang Romo yang percaya kepada Yesus Kristus dan akan dioperasi karena penyakit. Tetapi saudara, karena dia percaya kepada Yesus, mencari Tuhan, bahkan berdoa sungguh-sungguh, Romo ini disembuhkan dari sakit kanker. Saudara, ini adalah suatu mujizat yang luar biasa. Mungkin saudara sudah tidak sabar terhadap video ini. Langsung saja kita simak cuplikan berikut ini. Seorang Romo yang sembuh total dari kanker tanpa pengobatan. Saya bercerita langsung dengan Romo itu. Romo senior yang bekerja sangat baik, mengasihi umat sepenuh hati. Tiba-tiba didiagnosa mengidap kanker. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih dalam Kristus. Popularitas Yesus sebagai dokter supranatural menyedot perhatian khalayak ramai. Sudah lama orang banyak memperbincangkan nama Yesus. Dari mulut ke mulut beredar kabar dia banyak membuat mujizat. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang kusta disembuhkan, orang mati dibangkitkan. Maka ketika Yesus masuk Kapernaum, orang banyak memburu dia. Matius menceritakan kisah itu begitu detail. Ada kisah menarik. Ketika Yesus sedang mengajar, datang seorang kepala rumah ibadat bernama Yairus, yang anaknya sudah meninggal. Dia datang dan berkata kepada Yesus, "Anakku baru saja meninggal, datanglah dan letakkanlah tangan di atasnya, maka dia akan hidup." Apa yang terjadi? Yesus datang menemui anak itu, memegang tangannya, berkata, "Bangunlah." Dan anak itu hidup kembali. Di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita sakit pendarahan. Sudah lama dia mendengar kabar tentang Yesus. Maka ketika Yesus datang, dia berusaha untuk mendekati Yesus, menyentuh jubah-jubahnya. Karena dia percaya, asal ku jamah saja jubah-jubahnya, aku akan sembuh. Ketika wanita itu menyentuh jubah Yesus, dan Yesus merasa ada tenaga yang keluar dari dalam tubuhnya, dia berpaling kepada perempuan itu dan berkata, "Bangkitlah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih, mengapa putri Yairus bisa hidup kembali? Mengapa sakit perdarahan perempuan itu bisa tiba-tiba terhenti? Jawaban cepatnya, karena Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan. Jawaban cepatnya, karena Yesus berdaulat atas sakit dan penyakit. Jika dia berkehendak, apa dan siapapun tidak berkuasa menahan. Tetapi kisah bangkitnya putri Yairus dan sembuhnya perempuan yang mengalami sakit perdarahan menunjukkan kepada semua orang bahwa sakit dan penyakit itu sembuh. Bahwa kebangkitan itu terjadi tidak semata-mata karena Yesus punya kuasa. Tidak karena Yesus punya kuasa, anak itu bisa bangkit kembali. Tidak semata-mata karena Yesus punya kuasa, perdarahan perempuan itu terhenti seketika. Lalu apa? Ini jawabannya. Ada prakondisi. Ada suasana yang menyiapkan mujizat itu terjadi. Coba dengar kata-kata ayah dari anak perempuan itu. "Datanglah, letakkan tanganmu di atasnya, maka dia pasti sembuh." Coba dengar juga kata-kata perempuan itu. "Asal ku jamah saja jubah-jubahnya, aku akan sembuh." Kata-kata itu adalah kata-kata sangat personal yang keluar dari kedalaman hati mereka. Kata-kata ini tidak pernah diungkapkan oleh orang-orang sebelum mereka. Mereka tidak hanya mereplikasi kata-kata orang, tapi kata-kata itu keluar dari ungkapan imannya yang terdalam. Iman yang mengekspresikan pengosongan diri. Kekuatan manusiawi dilumpuhkan.
kosong. Dan dalam prakondisi seperti itu, Allah bertakhta di atas sakit dan penyakit. Kuasanya bekerja secara ajaib, dan apa yang tidak terjadi persis terjadi. Benar kata kita, bila kita percaya mujizat itu nyata. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di sekitar kita ada banyak sekali orang sakit, atau kita sendiri yang sedang sakit. Sakit fisik, macam-macam. Bahkan kita bergulat dengan sakit dan penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Ada juga sakit batin, tekanan, stres, oleh karena penolakan, oleh karena disalahpahami. Ada banyak sakit yang bisa disembuhkan oleh dokter. Ada banyak gangguan yang bisa disembuhkan oleh psikiater. Tapi banyak juga yang tidak bisa disembuhkan dan membutuhkan intervensi ilahi. Membutuhkan kuasa Allah yang bekerja. Pernah dengar cerita seorang Romo yang sembuh total dari kanker tanpa pengobatan? Saya bercerita langsung dengan Romo itu. Romo senior yang bekerja sangat baik, mengasihi umat sepenuh hati. Tiba-tiba didiagnosa mengidap kanker. Sudah berkali-kali dia berjuang untuk menyembuhkan sakitnya, tapi tidak sembuh-sembuh. Lalu dia harus dirujuk ke rumah sakit di Singapura. Melalui pemeriksaan, dokter memvonis kankernya sudah sedang menjalar dan dia harus dioperasi. Tetapi dia harus masuk ke dalam daftar antrian. Dan dokter menyuruhnya kembali ke Indonesia menunggu waktu untuk dioperasi. Dia bercerita, dia banyak sekali mendekatkan diri pada Tuhan. Melakukan tapa, melakukan tobat, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Tiba giliran dia dipanggil kembali ke Singapura. Dan betapa terkejut dokter dan Romo itu sendiri. Kankernya hilang sama sekali. Dan dia percaya itu terjadi karena mujizat Tuhan. Itu terjadi karena kuasa Allah bekerja setelah dia coba untuk mengosongkan diri, merendahkan diri, menaklukkan diri, dan membiarkan kehendak Tuhan terjadi. Saudara-saudara terkasih, mujizat masih ada. Kalau hari-hari ini kita sedang mengalami sakit dan penyakit yang tidak tersembuhkan, berdoa penting, tetapi perlu pengosongan diri. Biarlah hati kita kosong, biarlah Tuhan bertakhta di atas sakit dan penyakit, dan apa yang kita bayangkan tidak terjadi, bisa terjadi. Karena dia selalu bersabda, datanglah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Saudara-saudara, itulah dia cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Ada beberapa poin yang perlu kita pelajari dari khotbah dan juga kesaksian dari seorang Romo tadi. Yang pertama, dia menceritakan tentang iman seorang, yaitu orang tua, kepala rumah ibadat ini. Dia memiliki anak yang sakit. Dan apa yang terjadi, saudara? Disembuhkan anaknya, bahkan bangkit dari antara orang mati. Kenapa? Karena, saudara, dia percaya kepada Yesus. Dan seorang perempuan pendarahan ini juga dia percaya kepada Yesus. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Dan waktu itu, saudara, dia menjamah jubah Yesus, maka kuasa keluar. Dan orang yang pendarahan ini mengalami mujizat kesembuhan, pendarahannya berhenti seketika itu juga. Yang pertama, kita percaya kepada Yesus Kristus. Adakah di antara saudara saat ini sakit? Kalau saudara mau sembuh, percaya kepada Yesus. Dengarkan firman, berita-berita tentang Yesus. Saudara, setelah itu percayai, maka engkau akan menerima mujizat. Ketuhanan Yesus Kristus dan mujizat Tuhan Yesus Kristus bukanlah sesuatu yang perlu kita permasalahkan, ya. Karena bagaimanapun juga, mau orang berkata Yesus itu bukan penyembuh, mau orang berkata Yesus itu bukan penyembuh atau Yesus itu penyembuh, dia adalah Yesus Allah yang tetap penyembuh. Itu sebabnya pilih untuk percaya supaya engkau mendapatkan mujizat. Saudara-saudara, kiranya lewat video yang saya bagikan ini bisa memberkati kita semua sehingga kita sungguh-sungguh percaya kepadanya dan mencari dia dengan sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Shalom.